Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai hambanya yang insya Allah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti biasanya sebelum sholat tarawih dimulai akan kami sampaikan beberapa pengumuman, yaitu untuk imam pada malam hari ini insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Zaki Amrullah Al-Hafiz, untuk witir yang 11 rakaat oleh Ustadz Ridwan, untuk Bilal Bapak Muzaki dan Bapak Subiati Nur. Sedangkan untuk posisi keuangan, saldo sampai dengan malam kemarin sebesar Rp6.141.500 dan pendapatan infak malam kemarin untuk infak ibu-ibu dan bapak-bapak jumlahnya sebesar Rp780.000, untuk pengeluaran sebesar Rp400.000, sehingga saldo sampai dengan hari ini sebesar Rp6.529.500. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Semoga itu menjadi catatan amal kebaikan Bapak Ibu sekalian. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada warga Titian Kencana yang sampai dengan hari ini tetap setia memberikan takjilnya untuk iftar jamaah setiap sore berbuka puasa. Bapak Ibu sekalian, sebelum sholat tarawih dimulai akan ada ceramah kultum yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Mumtaz Mukhtar MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-qa'imin wal qa'imat, as-sa'imin was sa'imat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang kita dapatkan sehingga kita masih dapat menjalankan segala kewajiban dan aktivitas kita sehari-hari, terkhusus dalam rangka melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu terima ibadah kita dengan sebaik-baiknya, dan Allah jadikan kebaikan dunia dan akhirat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita maklum bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan spesial buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah cucurkan rahmat, Allah obral ampunan, Allah berikan kita bebas kartu, bebas api neraka, Allah sisipkan malam Lailatul Qadar. Semuanya itu tentunya adalah dalam rangka memenuhi target yang Allah tetapkan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Pertama, tentunya
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan secara sungguh-sungguh dan ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini tentunya menjadi syarat utama bahwa dalam beribadah, terkhusus di dalam bulan suci Ramadan, kita harus betul-betul bersungguh-sungguh dan ikhlas lillahi ta'ala. Bagaimana caranya? Tentunya yang paling utama adalah dengan menguasai ilmu. Dengan menguasai ilmu berpuasa dan lain sebagainya. Kita harus tahu bagaimana cara puasa yang sah, bagaimana niat yang sah, bagaimana kita juga tahu apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang menggugurkan pahala puasa. Itu semua kita harus tahu. Intinya adalah selain kita dituntut untuk bersungguh-sungguh dan ikhlas, maka kita pun harus mempunyai ilmunya agar ibadah kita sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya jelas karena Allah Subhanahu wa taala mencanangkan dengan berpuasa di bulan suci Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Maka salah satunya Allah pernah sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa di surah Ali Imran 133 sampai 135. Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang pertama di ayat 133 Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bergegaslah menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seperti langit dan bumi, khusus dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lihat di ayat ini, yang pertama kali harus kita kejar adalah ampunan Allah. Maka lagi-lagi kita harus paham, kita harus ngerti ilmunya. Tidak semua orang ibadah dapat ampunan Allah, belum tentu. Contoh nyata bagaimana dulu iblis begitu hebat ibadahnya di surga, lagi bukan di dunia, di surga. Tapi ternyata ibadahnya iblis sama sekali tidak membuat Allah mengampuni dosa-dosanya. Berarti kan ini termasuk orang-orang yang sangat-sangat merugi. Kalau ada orang tidak mau sholat, tidak mau puasa, dia ngerjain maksiat, sering melanggar larangan Allah, kemudian Allah tidak ampuni dosa-dosanya, itu hal yang wajar. Tapi bagaimana mungkin sekelas iblis yang waktu itu dijuluki sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah karena ibadahnya hebat dan tinggal di surga, ibadahnya sudah hebat, bahkan Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan tidak ada sejengkal tanah pun di surga yang belum dipakai sujud sama iblis kepada Allah, begitu hebat. Tapi nyatanya tidak membuat Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini jelas sangat-sangat merugi. Nah, tentunya kita harus bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini, bahwa jangan sampai ibadah kita justru makin membuat kita terperosok ke dalam dosa. Iblis tidak diterima ibadahnya karena satu hal, karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Jangan sampai kita pun seperti itu, sudah hebat ibadah kita tapi kita sombong, kita meremehkan orang lain, kita merasa paling soleh, paling benar, paling alim. Kalau kita seperti itu, na'udzubillah, percayalah kita sedang merekonstruksi ulang dilaknatnya iblis kepada diri kita, na'udzubillah. Artinya ibadah kita akan sia-sia di hadapan Allah. Kemudian tadi Allah katakan kejar ampunan Allah, baru kita akan diberikan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Allah bilang khusus untuk orang-orang takwa, berarti termasuk orang-orang yang puasanya benar, Ramadannya bagus.
Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang takwa ini Bapak Ibu bukan cuma urusan ibadah, bukan cuma urusan tahajud, bukan cuma urusan haji, umroh, puasa, sholat di masjid, bukan cuma itu, tapi menyeluruh. Di ayat 134 Allah berikan ciri orang-orang yang bertakwa, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa selain ibadahnya bagus, sholatnya dikerjain, puasanya dilaksanakan dan lain sebagainya, dia tahu halal haram, dia mencari rizki yang halal saja. Apa kata Allah? Ciri orang takwa pertama, orang-orang yang rajin bersedekah dikala senang maupun dikala senggang maupun sempit, dikala sehat maupun sakit. Jadi salah satu ciri orang yang dermawan adalah dermawan itu adalah salah satu ciri orang bertakwa. Artinya percuma kalau kita sholat 5 waktu di masjid, tahajud tiap malam, kalau kita tidak bisa menunaikan hak-hak sesama, berarti kita belum termasuk orang yang bertakwa. Makanya dalam Al-Quran Allah selalu menggandeng perintah sholat dengan perintah zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Sholat adalah hak Allah, zakat adalah hak sesama manusia. Maka kalau kita belum sampai menjadi orang yang dermawan, percayalah sholat kita dan ibadah kita tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita belum termasuk orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mampu menahan amarah, emosi, mengendalikan rasa marah. Diperkuat oleh Rasulullah yang mengatakan laisa syadid bis sur'ah walakinna syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang hebat itu bukan orang yang jago berkelahi, tapi orang hebat adalah orang yang mampu mengontrol dirinya ketika dia marah. Bahkan di hadis yang lain juga Rasulullah sampai mengulanginya 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau emosi, jangan engkau emosi, jangan engkau emosi, dan engkau pasti akan masuk surga. Salah satu kunci agar kita masuk surga adalah dengan mengendalikan amarah kita. Makanya salah satunya kenapa kita disuruh berpuasa, salah satunya untuk mengontrol emosi kita. Rasulullah pernah katakan kepada para sahabat, hai para sahabat, jika kalian sedang berpuasa, ada sesuatu, ada orang lain yang bikin kalian kesal, maka katakan kepada mereka, inni shaim, maaf saya sedang berpuasa. Juga Al-Imamul Ghazali rahimahullah pernah mengatakan, innan nafsa idza lam tumna 'anil mubahat tama'at fil mahzurat. Ini dalam rangka pengendalian hawa nafsu kita termasuk emosi. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya hawa nafsu itu kalau tidak kita latih untuk menjauhi sesuatu yang halal. Ingat, sesuatu yang halal, bukan cuma yang haram. Kalau kita tidak sering latih hawa nafsu kita untuk menjauhi yang halal, maka hawa nafsu kita akan cenderung melabrak yang haram. Makanan, minuman di rumah kita halal, tapi ketika bulan suci Ramadan Allah haramkan dari waktu subuh sampai maghrib. Ini dalam rangka melatih hawa nafsu kita. Kemudian yang berikutnya, wal afina 'anin nas, ciri orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Contohlah Rasul, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian yang Allah berikan kepada beliau. Rasulullah mungkin hampir setiap hari diancam dibunuh. Rasulullah pernah dianggap gila. Rasulullah pernah dianggap tukang sihir. Rasulullah dianggap sebagai pembohong. Tapi Rasulullah selalu memaafkan orang-orang tersebut.
Bahkan ketika Rasulullah dilempari batu ketika ingin berdakwah di Taif bersama Sayyidina Abu Bakar, beliau sampai berdarah-darah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian beliau bersembunyi di balik batu. Lalu malaikat yang menjaga gunung sampai menawarkan bantuan, "Ya Rasulullah, minta saja kepada Allah agar aku angkat gunung ini, aku timpakan kepada mereka." Apa Rasulullah bilang? Tidak, jangan. Mereka begitu karena mereka belum mengerti, mereka begitu karena belum paham. Insya Allah mereka akan, anak cucu mereka dan keturunan mereka akan beriman kepada Allah. Terbukti sabarnya Rasul, sifat memaafkannya Rasulullah membuat warga Taif sekarang 100% menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, andai dulu Rasulullah mengiyakan permintaan malaikat, mungkin saat itu orang beriman tidak ada di kota Taif. Dan kemudian Allah katakan di akhir ayat ini, Allah bilang wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang baik. Lihat 3 sifat yang Allah sebutkan. Dermawan, mampu mengontrol emosi, berarti sabar. Yang ketiga, legowo, sifat memaafkan orang yang menzolimi kita. Allah katakan di akhir ayat, Allah mencintai orang-orang baik. Kalau kita punya 3 sifat ini, baru kita termasuk orang-orang baik di hadapan Allah. Dan di ayat berikutnya, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah punya salah. Layaknya manusia, kita semua pasti punya salah dan dosa. Tapi orang yang bertakwa, Allah katakan, jika mereka berbuat zalim, jika mereka berbuat maksiat, jika mereka berbuat dosa, mereka buru-buru minta ampun kepada Allah, mereka buru-buru taubatan nasuha, dan Allah Maha penerima taubat. Maka inilah yang harus kita ketahui. Jangan sampai puasa kita ternyata tidak berimpak apa-apa, tidak berefek apapun. Bahkan Bapak Ibu kalau mau tahu kita masuk orang yang takwa atau tidak, itu dinilainya bukan saat bulan Ramadan saja, tapi justru yang akan dilihat oleh Allah bagaimana kita nanti setelah bulan suci Ramadan. Apakah ada perubahan di dalam ketakwaan kita? Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah sampai mengatakan, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Al-yawm huwal id wal ghad huwal id wal yawmul ladzi la ya'si billah fahuwal id. Seperti kebanyakan para ulama mengatakan, setiap orang berhak merayakan lebaran, tapi tidak semua orang mendapatkan Idul Fitri. Sayyidina Ali pun mengatakan seperti itu. Orang yang mendapatkan Idul Fitri itu bukan orang yang punya pakaian yang baru, tapi yang mendapatkan Idul Fitri adalah orang yang taatnya kepada Allah setelah bulan suci Ramadan makin meningkat. Dan beliau katakan lebaran itu tidak cuma tanggal 1 Syawal. Hari ini mungkin lebaran, besok mungkin lebaran, kata beliau. Pokoknya hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah, itulah hari raya kita, itulah hari lebaran kita. Makanya mudah-mudahan dengan segala pertolongan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus mudah-mudahan Allah luaskan ilmu kita dalam ilmu agama agar kita dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan juga agar kita dapat memenuhi target dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlena, jangan tergoda oleh bisikan-bisikan setan. Jangan pernah merasa kita paling benar. Jangan pernah kita merasa lebih soleh dari orang lain. Jangan pernah kita merasa paling mengikuti Nabi. Karena itu semua justru membuat kita menjadi orang yang sombong, sehingga kita meremehkan orang lain, sehingga kita melecehkan orang lain, menganggap enteng orang lain dan lain sebagainya. Justru kalau kita seperti itu, secara tidak sadar
hakikatnya kita sedang mengikuti iblis laknatullah alaih, dan hakikatnya kita sedang mengulang dilaknatnya iblis terhadap diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita taufik hidayah kepada kita. Mudah-mudahan ibadah bulan suci Ramadan kita terkhusus dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dinaikkan pada derajat ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.